min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan inayahnya kepada kita. Tak lupa, selawat serta salam kita sanjungkan kepada Nabi Agung kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah seperti sekarang ini. Perkenalkan, nama saya Hana Salsabila Wibowo, NIM 052. Usaha menurut Islam dan cara memulainya. Dalam Islam, melakukan usaha atau berbisnis adalah hal yang tentu dihalalkan. Kita dapat melihat ada banyak sekali sahabat-sahabat Nabi di zaman dulu merupakan para pengusaha sukses dan memiliki sumber modal yang besar. Manusia diciptakan oleh Allah sejatinya adalah untuk melihat seorang khalifah fil ard di muka bumi. Dalam menjalankan hal tersebut, tentu saja membutuhkan usaha yang keras dari manusia. Usaha tersebut tentu dalam hal mengelola apa yang telah Allah titipkan. Usaha di zaman saat ini bisa disebut dengan berbisnis atau berwirausaha. Islam menganjurkan untuk berwirausaha. Dapat diketahui bahwa Nabi SAW pada awalnya adalah seorang pedagang atau wira swasta. Semenjak menjadi nabi, tentu saja pekerjaan tersebut tidak difokusi karena Nabi hanya fokus untuk dapat membanggakan Islam dan dakwah terhadapnya. Akan tetapi, Rasulullah sendiri juga menganjurkan agar seorang muslim dapat memiliki wirausaha. Dalam Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 10 yang artinya, apabila telah ditunaikan sholat, maka bertabarakallah kamu di muka bumi, dan carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya supaya kamu beruntung. Dalam ayat tersebut ditunjukkan bahwa setelah manusia melakukan sholat, hendaknya mencari karunia Allah. Tentu saja mencari karunia tersebut berarti manusia harus berusaha. Karunia dan rezeki dari Allah tidaklah datang dan turun begitu saja. Kehidupan manusia di dunia pada hakikatnya adalah untuk melaksanakan usaha agar sukses di dunia menurut Islam. Sukses menurut Islam, sukses menurut dunia akhirat dengan cara sukses menurut Islam. Allah telah memberikan nikmat berupa panca indera, fisik, akal, dan lainnya untuk dapat dioptimalkan oleh manusia untuk sebaik-baiknya. Dengan melakukan usaha dengan sebaik-baiknya, maka Allah pun akan memberikan rezeki dan karunia tersebut. Hal ini tidak akan datang pada manusia yang berdiam diri saja tanpa melakukan apapun. Di sini ada memulai usaha menurut Islam. Memulai usaha tentu saja menjadi perkara yang sulit jika manusia memiliki kesulitan tersebut tanpa solusi. Namun, tentu saja hal ini merupakan mudah jika memang sudah bertekad dan memiliki tujuan yang konkret. Untuk itu, memulai usaha berada di titik nol, maka manusia harus bergerak dan maju untuk bisa memulai hasilnya. Hal-hal yang perlu diperhatikan ketika umat Islam akan memulai usaha, yaitu yang pertama, meluruskan niat. Niat adalah awal dari segala hal. Niat yang baik akan membuahkan hasil yang baik. Niat yang buruk, maka hasilnya pasti akan buruk. Untuk itu, dalam Islam, niat adalah awal dari segala aktivitas, termasuk dalam ibadah pun niat adalah untuk mengawalinya. Yang kedua yaitu membulatkan tekad. Membulatkan tekad adalah benar-benar menguatkan diri atas niat yang dimiliki. Niat saja tidak cukup, maka
butuh tekad untuk bisa memulai dan bergerak. Dengan adanya tekad yang kuat, maka segala tantangan dan hambatan apapun akan diterjang. Yang ketiga, yaitu mencari produk atau usaha yang jelas halalnya. Untuk memulai sebuah usaha menurut Islam, juga dibutuhkan pengetahuan tentang halal haramnya suatu usaha dan produk atau layanan yang akan diuji. Usaha yang halal tentu berasal dari jasa atau produk yang hendak dijual apakah sesuai dengan Islam atau tidak. Produk yang halal tentu saja jauh dari makanan yang diharamkan Islam, seperti babi atau hewan haram lainnya, minuman yang beralkohol, narkoba, dan juga jasa yang mendekatkan judi atau usaha yang sangat spekulasi. Yang keempat yaitu mencari partner yang satu visi. Dalam memulai usaha, hendaknya juga memiliki partner yang dapat sesuai dengan visi atau tujuan yang kita capai. Usaha terkadang bisa gagal karena partner yang kurang sesuai dengan kebutuhan usaha. Untuk itu, partner yang memiliki tujuan yang sama adalah hal yang harus dipersiapkan dan dicari sejak akan memulai sebuah usaha. Diskusi dan membangun kesepakatan adalah hal penting yang harus dilakukan. Yang kelima, atau yang terakhir, yaitu menentukan strategi yang tepat. Ketika memulai usaha, tentukan pula strategi yang tepat. Dalam Islam, tentu saja strategi ini harus dibuat dengan cara fair dan tidak merusak kepentingan orang lain. Kompetisi yang sehat juga harus dilakukan oleh seorang muslim, bukan justru menjatuhkan dan mencari jalan yang licik dalam kompetisi suatu usaha. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah dan kurangnya saya mohon maaf. Nun wal qalami wa ma yasturun fastabihul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.